Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Renungan pada pagi hari ini terambil dari Ester 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Pada hari yang ke-7 ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah Baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar dan Karkas, yakni ke-7 sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan, menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman, karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Tema pada hari ini, jaga keluargamu dari nasihat yang salah. Kita tentu mengetahui kisah tentang Ratu Wasti dan Raja Ahasiweros. Rumah tangga dalam kerajaan hancur dan akhirnya itu menjadi model bagi bangsa-bangsa lain. Perceraian akhirnya menjadi jalan keluar. Sungguh cara yang instan untuk mendapatkan jalan keluar. Peristiwa ini bukan saja terjadi di zaman itu, justru makin modern makin banyak perceraian yang terjadi dan makin banyak keluarga yang hancur. Anak-anak pun menjadi korban karena cara yang instan tersebut. Baik pihak Ratu Wasti maupun raja sama-sama melakukan kesalahan yang fatal. Mereka tidak saling menjaga keutuhan rumah tangga dan mereka tidak belajar saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Yang pertama, Ratu Wasti tidak menghormati suaminya di depan banyak orang. Raja begitu bangga karena kecantikan istrinya dan ia ingin memperkenalkan kepada orang banyak. Sebenarnya ini merupakan penghargaan dari raja untuk sang ratu, tetapi ia menolak untuk memenuhi keinginan raja. Ratu Wasti tidak taat atas undangan suaminya. Ratu Wasti terlalu sibuk dengan agendanya sendiri. Dari sinilah masalah mulai muncul ke permukaan. Yang kedua, Raja Ahasiweros melihat sikap istrinya bukan berusaha menemui dan menegur kesalahannya, tetapi ia meminta saran orang lain. Kalau saran itu baik, pasti rumah tangganya terselamatkan. Tetapi sayangnya saran yang diberikan justru membawa pada perpisahan. Mungkin sebagai raja ia merasa direndahkan oleh pasangannya. Satu sisi ia sangat dihormati banyak orang, namun di sisi yang lain justru pasangannya tidak respek. Dari kisah ini apa yang perlu kita waspadai? Bagi para istri, firman Tuhan berkata taatilah suami. Maka itu yang harus dilakukan baik di depan orang lain maupun di saat tidak ada orang lain. Karena mata Allah tertuju kepada setiap kita. Sebagai istri tidak dilarang untuk memiliki agenda sendiri, namun sejak berumah tangga ada kalanya dia harus berani mengesampingkan agenda pribadinya untuk kepentingan dan keutuhan keluarga. Bagi kepala rumah tangga, waspadalah, karena beberapa kepala rumah tangga ketika dipercayakan kedudukan atau status yang tinggi justru tidak bisa bersikap rendah hati terhadap istri. Seperti sikap raja terhadap istrinya. Sebagai raja bisa saja terlalu gengsi untuk menemui istrinya yang sudah berbuat kesalahan dan menasehatinya dengan bijaksana. Sebagai kepala rumah tangga ketika menghadapi persoalan dalam rumah tangga, carilah jalan keluar yang berasal dari atas, yaitu dari Tuhan. Karena blessing itu berasal dari Tuhan semata. Dan jalan keluar yang tepat hanya bisa diperoleh ketika engkau bergumul dengan Tuhan dan bukan dari nasihat manusia. Saya berdoa kiranya setiap rumah tangga dan keluarga kita dipenuhi dengan kehadiran Allah,
Sehingga persoalan apapun karena ada kehadiran Allah, maka semua akan lebih ringan dan ada jalan keluar. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.